Pagi jemaat Tuhan semuanya, Shalom. Shalom. Mari pada pagi hari yang indah ini kita kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita bersekutu, kita angkat pujian kita angkat penyembahan kita mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita semua berdoa bersatu hati. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami berkumpul di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami membawa hati kami bawa pujian kami bawa doa kami bawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun banyak hal yang harus kami lalui, kami lewati, tapi kami tidak pernah takut karena Engkau beserta kami. Engkau memegang tangan kami, Engkau yang menuntun langkah kami, karena Engkau gembala yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang di bawah kaki-Mu, mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kalau masalah kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami mau ikat patah hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat itu memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami, sehingga dengan hati tertuju kepada-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami tanggalkan segala masalah beban kami di bawah kaki-Mu. Kami mau angkat hati kami menyenangkan Engkau Tuhan, bernyanyi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka sampai tempat ini dengan selamat, bersekutu bersama kami, meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau memuji akan kebesaran-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus, bersorak bagi-Mu, bersorak bagi kemuliaan, bersorak bagi kebaikan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat hati kami bagi-Mu. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berada, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
Masih berkekuatan kami.
membersihkan hati kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersorak-sorai karena kebaikan dan kemurahan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, berikan tepuk tangan bagi Allah, kita lebih meriah.
sekali dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita, yang menegur kita, yang memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman yang diberikan.
Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Ketika menjalani kehidupan di dalam dunia ini, tantangan, persoalan, kesulitan kami hadapi, tetapi kami punya Tuhan yang menopang kami, yang memberikan kekuatan yang baru kepada kami, sehingga kami sanggup menghadapi semua, dan kami percaya kami pasti keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman. Sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Biarlah dengan hati yang lembut, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, sehingga ketika benih kebenaran firman itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan santu bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, ya puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah berubah setia. Sekali lagi, berubah setia. Ya, kata-kata yang mungkin tidak terlalu sering disebut dalam keseharian. Namun ternyata di dalam Alkitab kata berubah setia ini muncul sampai dengan puluhan kali. Ya, saya mencatat kurang lebih ada 23 kali. Ya, 23 kali kata berubah setia di dalam Alkitab Perjanjian Lama ditulis. Muncul kata berubah setia. Tentu kata berubah setia yang dimaksud di sini adalah orang yang setia berubah menjadi orang yang kurang setia atau bahkan tidak setia. Jadi berubah setia bukan punya konotasi yang baik, bukan memiliki konotasi yang positif, tetapi justru punya pengertian atau konotasi yang negatif. Karena bukan berubah ke arah yang baik, tetapi justru berubah ke arah yang semakin kurang baik atau bahkan semakin tidak baik. Ya, berubah setia. Orang yang tadinya setia berubah menjadi kurang setia atau bahkan tidak setia. Ya, dan ini sekali lagi tertulis. Kata-kata ini ada dalam Alkitab Perjanjian Lama, muncul kurang lebih 23 kali dituliskan kata berubah setia. Nah, bicara tentang kesetiaan, saudara, ya, ternyata di dalam kesetiaan itu ada beberapa unsur. Ya, kadang kita hanya mengerti, setia melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Mungkin pengertiannya hanya terbatas sampai situ saja. Tetapi ternyata di dalam kata kesetiaan itu ada beberapa unsur yang kita akan lihat bersama pada pagi hari ini. Unsur apakah yang ada di dalam kesetiaan? Setidaknya ada 4 unsur yang ada di dalam kesetiaan. Yang pertama, unsur yang ada dalam kesetiaan yang pertama adalah ketekunan. Ketekunan. Orang yang setia, dia akan tekun melakukan sesuatu. Setia beribadah, dia tekun beribadah.
Setia melayani, dia tekun melayani. Setia di dalam membangun rumah tangga, berarti orang ini akan tekun di dalam membangun rumah tangga. Karena memang ternyata dalam kesetiaan ada unsur yang pertama, ketekunan. Orang yang tidak tekun, dia pasti tidak akan bisa setia. Ya, jadi kalau ada orang yang suka gampang bosen, saudara ya, gampang jemu, melakukan sesuatu sebentar bosen, melakukan sesuatu sebentar jemu. Orang yang seperti ini, saya bisa memastikan dia akan sulit untuk bisa setia. Karena dia nggak bisa tekun. Orang yang setia, yang pertama pasti dia tekun. Karena dalam kesetiaan itu ada unsur ketekunan. Yang kedua, di dalam kesetiaan itu terdapat unsur yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan. Mengapa saya katakan terdapat unsur ketaatan? Kalau kesetiaan ini berhubungan atau bicara dalam hubungan dengan Tuhan, maka orang yang setia terhadap Tuhan, dia akan taat kepada Tuhan. Dia tidak akan memberontak terhadap Tuhan. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan berulang kali Alkitab mencatat bangsa Israel ini memberontak, ditandai dengan mereka bersungut-sungut, mereka protes ya kepada Tuhan. Ya, ini tanda orang-orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Karena orang yang setia, dia punya unsur yang kedua, ketaatan. Jadi kalau seorang yang tidak taat, akan sulit untuk bisa setia. Tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman-Nya, bagaimana mungkin bisa setia kepada Tuhan? Tidak mungkin. Karena dalam kesetiaan ada unsur yang kedua, ketaatan. Tidak memberontak, patuh, tunduk. Ya. Yang ketiga, dalam kesetiaan ternyata terdapat unsur yang ketiga, yaitu keteguhan hati. Keteguhan hati. Hati yang tetap, hati yang mantap, hati yang tidak tergoyahkan. Punya komitmen. Orang yang setia, hatinya tidak mudah diombang-ambingkan. Kalau dia sudah melakukan sesuatu, dengan segenap hati dia lakukan, maka dia pegang teguh. Hatinya memegang teguh apa yang sudah dilakukan. Hatinya tidak mudah diombang-ambingkan, hatinya tidak mudah untuk digoyahkan, hatinya tidak mudah untuk dipengaruhi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar pentingnya keteguhan hati. Ya, ini pada akhir zaman muncul banyak sekali ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, bahkan Mesias palsu. Nah, kalau umat Tuhan tidak punya keteguhan hati, mudah diombang-ambingkan. Ada sesuatu yang baru, tertarik, terpikat, lalu ikut. Karena dianggap, wah ini sesuatu yang menarik hati. Beda dengan yang biasanya, saya kepingin tahu. Akhirnya bukan hanya ingin tahu, akhirnya terpikat dan ikut dengan sesuatu yang baru. Padahal belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena menarik dan memikat hati, ikut. Orang yang setia, dia punya keteguhan hati. Dia punya komitmen. Sama kalau orang yang setia terhadap pasangannya, sebenarnya dalam membangun rumah tangga, suami setia dengan istri, istri setia dengan suami, ya, maka punya hati yang teguh, tidak terpikat, tergoda oleh yang lain, entah itu wanita idaman lain, entah itu pria idaman lain. Ya, pada akhir zaman ini cari orang yang punya komitmen semakin sulit. Ada banyak rumah tangga yang retak, rumah tangga yang di dalamnya berisi orang-orang yang tidak punya komitmen, ya, sehingga akhirnya mudah sekali terpikat, tergoda oleh yang lain, entah itu pria idaman lain atau wanita idaman lain.
Nah, jadi yang ketiga, unsur yang ada dalam kesetiaan adalah keteguhan hati, punya komitmen. Yang keempat, yang terakhir dari bagian ini, bagian yang pertama ini, unsur yang ada dalam kesetiaan yang keempat adalah dapat dipercaya. Sekali lagi, dapat dipercaya. Orang yang setia, orang ini bisa dipercaya. Kalau saudara punya pegawai yang setia, punya anak buah yang setia, punya bawahan yang setia, maka orang atau pegawai atau bawahan yang setia ini bisa dipercaya. Dia tidak akan menusuk dari belakang, berkhianat, merencanakan yang jahat untuk atasannya, tidak akan. Mengapa? Karena dia setia, punya loyalitas yang baik. Tapi kalau orang yang tidak setia, tidak bisa dipercaya. Dia hanya semata-mata mengejar keuntungan. Mana yang dianggap menguntungkan, yaitu yang akan oleh dia dibela, itu yang akan oleh dia diikuti. Kalau dia kerja di sebuah perusahaan itu awalnya mungkin dianggap menguntungkan, dia kerja dengan baik. Tapi lama-lama dilihat, wah, perusahaan kok kurang begitu memberikan keuntungan yang besar untuk aku ya. Ada perusahaan lain yang mungkin menarik dia. Kamu ikut dengan aku, perusahaan lain menarik begitu ya. Tapi kamu bocorkan rahasia perusahaanmu, apa yang ada di perusahaanmu yang lama, kamu bocorkan. Kamu informasikan kepada aku, kepada kami, perusahaan yang baru. Nanti di tempat yang baru ini kamu akan kuberi gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan mungkin 4 kali lipat. Tapi kamu bocorkan rahasia yang ada di perusahaanmu yang lama. Nah, orang yang tidak setia, dia semata-mata hanya mengejar keuntungan. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat keuntungan yang semakin besar. Aku bocorkan rahasia perusahaan lama, tidak apa-apa. Yang penting keuntunganku semakin berlipat kali ganda. Nah, ini orang yang tidak setia. Karena orang yang setia, dia akan dapat dipercaya. Jadi ternyata kata setia itu punya 4 unsur. Di dalamnya ada 4 unsur. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara punya orang-orang setia yang ada di sekitar saudara, itu adalah berkat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena memang mencari orang yang benar-benar setia itu semakin lama semakin sulit. Ya, Amsal pasal 20 di ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Mencari orang yang baik mungkin mudah. Mencari orang yang baik ada. Tetapi mencari orang yang setia semakin sulit, semakin langka. Jadi kalau kita punya orang-orang di sekitar kita ini orang-orang yang setia, keluarga yang setia, pegawai-pegawai yang setia membantu kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Ya, hargai mereka, ya, dukung mereka juga tentunya ya, karena mereka juga sudah mendukung kita. Ya, jadi dalam kesetiaan ada 4 unsur. Yang pertama ketekunan, yang kedua ketaatan, tidak berontak, tunduk, patuh. Yang ketiga keteguhan hati, komitmen, tidak terombang-ambing, tidak tergoyahkan. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Nah, Tuhan mencari umat-umatnya. Adakah di antara umat-umat Tuhan yang setia? Dan tentu Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Ya. Nah, kesetiaan itu akan diuji. Kesetiaan itu akan diuji.
Ya, jadi untuk menunjukkan atau membuktikan seseorang itu setia atau tidak harus lulus ujian. Kalau nggak lulus ujian, nggak bisa dikatakan orang itu setia, nggak bisa. Ya, karena kesetiaan itu bukan berdasarkan kata-kata yang berkata, oh aku orang yang setia. Itu sama sekali bukan bukti. Itu cuma kata-kata saja. Kalau kata-kata itu kan kecap selalu nomor 1, ya. Tidak ada kecap nomor 2, nomor 3, tidak ada. Kalau kecap selalu nomor 1. Orang bisa berkata, oh, kalau saya orang yang setia. Wah, aku ini orang yang paling setia. Itu kata-kata. Tapi apakah sudah teruji kesetiaannya? Sudah terbukti kesetiaannya? Ayo kita akan lihat. Kesetiaan akan diuji. Setidaknya ada 3 ujian terhadap kesetiaan yang akan membuktikan seseorang itu benar-benar orang yang setia atau tidak. Akan terbukti melalui 3 ujian itu. Ya. Yang pertama, ujian terhadap kesetiaan yang pertama adalah melalui kesulitan, melalui kesukaran. Kita akan buka Alkitab dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-28 di ayat yang ke-22. 2 Tawarikh pasal yang ke-28 di ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para ilah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Cukup sampai situ. Ya. Jadi dicatat ada seorang raja namanya Raja Ahaz. Ya, raja dari kerajaan Yehuda, Israel yang 2 suku. Raja ini satu ketika mengalami keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit ini terjadi kalau Bapak Ibu baca karena Raja Ahaz ini mulai menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Ya, dia tidak lagi sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Kalau dia ada sesuatu, dia minta bantuan dari negara-negara asing. Ya, saya lupa dia minta bantuan dari bangsa mana, bangsa mana. Dia minta bantuan waktu dia dalam keadaan yang sulit. Dia bukannya datang kepada Tuhan, dia bukannya berharap kepada Tuhan, dia bukannya mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan bangsa-bangsa yang lain untuk bisa membantu dirinya. Nah, ini berarti orang yang mulai berubah setia. Dan akhirnya keadaan hidupnya semakin sulit, kerajaannya semakin tertekan. Ya. Dan Alkitab mencatat dalam keadaan yang terdesak itu, Raja Ahaz malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ujian yang pertama terhadap kesetiaan adalah ujian ketika kita sedang mengalami kesulitan. Kadang Tuhan izinkan Bapak Saudara, sebagai umat Tuhan kita mengalami kesulitan. Dan kalau mau jujur, siapa orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tidak ada. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, semua orang yang ada di dunia ini, termasuk umat Tuhan, termasuk kami pun para hamba-hamba Tuhan, hidup di dunia ini mengalami kesulitan. Tidak ada orang yang hidup di dunia tanpa kesulitan, itu tidak ada. Cuma mungkin kesulitannya berbeda-beda. Mungkin juga kalau dilihat dari jauh, nampaknya tidak sulit kok. Nampaknya hidupnya baik-baik saja. Nampaknya semuanya berjalan lancar. Iya, kita cuma melihat dari jauh. Tetapi di dalam kehidupan yang sesungguhnya pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada problem, pasti ada masalah. Tidak ada orang yang tidak mengalami masalah, itu tidak ada. Tokoh-tokoh Alkitab pun kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, mencermati Alkitab, tidak ada tokoh-tokoh Alkitab yang waktu hidup di dunia tidak ada kesulitan. Tidak ada. Semua orang itu pasti
pernah mengalami kesulitan? Pertanyaannya, ketika Tuhan izinkan kesulitan terjadi, kesukaran terjadi, tantangan terjadi, apakah kita tetap setia pada Tuhan? Atau jangan-jangan hati kita, ya, iman kita, kesetiaan kita mulai goyah. Ya, kita mulai kecewa, kita berkata, aku sudah ikut Tuhan, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku sudah belajar melakukan firman Tuhan, bahkan aku juga sudah belajar melayani Tuhan. Tapi kenapa tantangan kesulitan ini terjadi dalam hidupku? Mulai kekecewaan itu semakin kuat, kekecewaan itu semakin bertumbuh, sehingga akhirnya kesetiaannya jadi mudah berubah setia, seperti yang terjadi pada Raja Ahas. Ya, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi umat-umat Tuhan yang teruji kesetiaannya. Ketika diizinkan menghadapi kesulitan, tantangan, masalah, kesetiaan kita tidak tergoyahkan, karena kita bisa tetap membuktikan, aku setia kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ini yang pertama, Saudara, ya. Ujian terhadap kesetiaan yang akan membuktikan apakah seseorang itu benar-benar setia atau tidak adalah ujian ketika melewati kesulitan, kesukaran, tantangan, masalah dalam hidup ini. Yang kedua, ujian yang kedua terhadap kesetiaan yang akan membuktikan apakah seseorang itu benar-benar setia atau tidak, yang kedua adalah ujian kemakmuran, keberhasilan. Ini lawannya, Saudara, ya. Kalau yang pertama tadi kesulitan, tantangan, masalah, lembah kekelangan jadi ujian. Seseorang tetap setia atau tidak. Tapi yang kedua, ini sebaliknya. Ketika seseorang diberkati luar biasa, sukses, berhasil, ya, makmur, jadi ujian, tetap setia atau tidak. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, apa? Masa orang kalau sukses bisa jadi berubah setia? Orang kalau sudah berhasil, masa jadi berubah setia kepada Tuhan, Pak? Masa bisa begitu? Bisa. Dan Alkitab mencatat, ayo kita lihat kisahnya, ya. Ada di kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh di pasal yang ke-26 di ayat yang ke-16. 2 Tawarikh 26 di ayat yang ke-16. Ini kisahnya seorang raja yang bernama Uzia, Raja Uzia. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia di sini adalah Raja Uzia dengan kerajaannya, yaitu kerajaan Yehuda. Ia menjadi tinggi hati. Tinggi hati itu maksudnya sombong, ya. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini contoh yang kedua, ya Pak. Contoh yang pertama tadi ada tantangan, masalah, kesulitan, Raja Ahas berubah setia. Ini contoh yang kedua adalah contoh orang yang bernama Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini adalah kakeknya, engkongnya, ya, kakeknya, engkongnya dari Raja Ahas. Jadi Raja Ahas contoh yang pertama tadi cucunya Raja Uzia, ya. Nah, Raja Uzia ini dikatakan setelah ia jadi kuat. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, itu diceritakan, ya, awal Raja Uzia memerintah sebagai raja atas kerajaan Israel 2 suku atau kerajaan Yehuda, ya. Israel 2 suku itu disebut juga dengan nama kerajaan Yehuda. Nah, ini Raja Uzia ini hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, ya. Dia menyembah Tuhan, patung-patung berhala disingkirkan,
Dia mengajak semua rakyat Yehuda untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan senang melihat apa yang dilakukan oleh Raja Uzia. Sehingga Alkitab mencatat Raja Uzia diberkati, ya, kerajaannya jadi semakin besar, kerajaannya jadi kuat, nama Raja Uzia semakin tersohor dan sebagainya. Ya. Nah, Alkitab mencatat setelah Raja Uzia diberkati, makmur, kuat, namanya tersohor, ya, berhasil jadi raja, ia jadi tinggi hati. Dan bukan cuma tinggi hati, Alkitab mencatat ia berubah setia kepada Tuhan. Jadi ternyata kalau kita nggak waspada, bukan cuma kesulitan, tantangan, penderitaan, itu menjadi ujian terhadap kesetiaan kita. Tapi yang kedua, berkat itu juga bisa menjadi ujian terhadap kesetiaan kita. Karena ada umat Tuhan, waktu diberkati malah jauh dari Tuhan. Waktu sulit, wah, sungguh-sungguh sama Tuhan, dekat Tuhan, ya, setia kepada Tuhan. Tapi ketika mulai hidupnya naik, mulai semakin berhasil, semakin sukses, semakin kaya, lupa sama Tuhan. Ya, ini seperti Uzia, tinggi hati, menganggap apa? Oh, ini aku yang hebat ini. Karena aku, perusahaanku jadi seperti ini. Karena aku, pekerjaanku jadi seperti ini. Karena aku, tinggi hati. Dan akhirnya berubah setia kepada Tuhan. Ya, jadi ini ujian yang kedua. Seseorang akan diuji kesetiaannya ketika ada dalam satu keadaan makmur, sukses, diberkati. Ya, jadi kita perlu waspada, ya. Kalau kita lagi mengalami tantangan, masalah, kesulitan, ini ujian. Kita bisa nggak membuktikan kesetiaan kita? Tapi sebaliknya, waktu kita diberkati, sukses, makmur, ini juga ujian. Apakah kita bisa menunjukkan, membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Ada umat Tuhan, ya, yang tadi saya katakan, kalau diberkati, ya, dia jauh dari Tuhan. Tapi kalau waktu susah, menderita, ya, dia justru dekat Tuhan. Diberkati malah jauh, meninggalkan Tuhan. Saudara ingat kisahnya anak bungsu yang terhilang? Ya, dalam Alkitab diceritakan anak bungsu yang terhilang itu waktu dia biasa-biasa saja, dia ada di rumah ayahnya. Tapi satu ketika dia minta warisan dari ayahnya, ayahnya memberi warisan kepada dia dalam nilai yang cukup besar. Karena ayahnya orang yang kaya, anak bungsu ini hilang, meninggalkan rumah ayahnya, keluar dari rumah ayahnya, berfoya-foya, hura-hura, ya, senang-senang dengan temannya, jauh meninggalkan rumah ayahnya. Ini gambaran umat Tuhan yang waktu sulit, susah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi waktu diberkati, keluar jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, hura-hura, senang-senang, foya-foya. Karena apa? Sudah sukses, sudah makmur, sudah diberkati. Tapi ada umat Tuhan yang sebaliknya, saudara. Ya, kalau waktu dia diberkati, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi dia waktu mengalami tantangan, masalah, kesulitan, dia malah jauh dari Tuhan. Ya, dia meninggalkan Tuhan. Saudara ingat kisahnya ini Adam Hawa. Adam Hawa, ya, waktu awal pertama kali sebelum dia jatuh dalam dosa, sebelum dia sadar akan ketelanjangannya, sebelum hidupnya jadi menderita, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, intim, sering bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, bergaul dengan Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, hidupnya jadi sulit, dia mulai meninggalkan Tuhan. Tuhan datang menghampiri dirinya, dia malah sembunyi, menjauh dari Tuhan. Nah, ada umat Tuhan yang seperti itu. Tapi saya berdoa supaya setiap kita sebagai umat Tuhan tidak seperti dua contoh ini. Ya,
Baik kita waktu keadaan senang, diberkati, tetap setia. Diizinkan Tuhan mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, juga tetap setia. Itu contohnya dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf anaknya Yakub. Yusuf dalam perjanjian lama. Yusuf ini contoh orang yang tetap setia dalam segala situasi. Waktu di rumah ayahnya, dia setia pada ayahnya. Walaupun dia dapat perlakuan yang istimewa, ayahnya kasih perintah apa saja dia lakukan. Dia patuh kepada ayahnya. Ketika dia dijual jadi budak, hidupnya sulit. Budak itu sangat sulit, so. Dia tidak punya hak atas dirinya. Mau dipukul oleh tuannya, bahkan mau dibunuh oleh tuannya. Budak tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Hidup Yusuf jadi sulit karena Yusuf dijual jadi budak. Tapi ternyata dalam keadaan sebagai budak, hidup sangat sulit. Yusuf tetap setia. Alkitab mencatat Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Pelan-pelan Yusuf diangkat jadi tangan kanannya Potifar. Ya, kesayangan tuannya. Nah, mulai sukses saudara. Ketika sukses, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Waktu istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf tidak mau. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini terhadap Allah? Yusuf menolak. Ini membuktikan waktu susah menderita setia, waktu diberkati tetap setia. Nah, karena Yusuf menolak, istri Potifar marah, memfitnah Yusuf. Yusuf masuk penjara. Nah, masuk penjara ini menderita lagi, Ya, ini bukti loh ya. Orang yang hidup dalam kebenaran itu juga mengalami penderitaan, mengalami masalah. Yusuf masuk penjara bukan karena dosa, justru karena mempertahankan hidup suci, mempertahankan hidup dalam kebenaran, malah masuk penjara. Tapi di penjara kita mencatat Yusuf tetap melakukan kebenaran. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil. Yusuf akhirnya jadi tangan kanan kepala penjara. Di penjara dipercaya untuk jadi tangan kanannya kepala penjara. Ya. Nah, ini bukti tetap setia dalam keadaan yang sulit, diangkat Tuhan. Dan akhirnya diangkat Tuhan jadi raja muda di Mesir. Dan waktu jadi raja muda, Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Alkitab mencatat waktu saudara-saudara Yusuf datang untuk membeli bahan makanan, ketemu dengan Yusuf, tapi saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah berubah penampilannya, raja muda, ya, orang punya kuasa nomor 2 di Mesir, wah penampilannya beda. Yusuf punya kesempatan untuk melakukan yang jahat kepada saudara-saudaranya. Yusuf punya kesempatan untuk membalas, punya kesempatan. Tapi Alkitab mencatat Yusuf tidak lakukan. Yusuf justru memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Nah, ini orang yang tetap setia pada Tuhan. Saat sudah diangkat jadi raja muda, tetap tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak melakukan hal-hal yang rusak, tapi tetap setia kepada Tuhan dan kebenarannya. Ya, ayo kita sebagai umat Tuhan belajar, saudara ya. Kita mau belajar seperti Yusuf. Tetap setia dalam saat sulit, ada pergumulan penderitaan, tetap setia kepada Tuhan. Dalam saat diberkati, sukses, makmur, tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Jadi ujian terhadap kesetiaan itu ada 3. Yang pertama adalah lewat kesulitan, yang kedua adalah lewat keberhasilan, kemakmuran, yang ketiga, yang terakhir, ujian terhadap kesetiaan yang ketiga adalah ujian melalui waktu. Sekali lagi, waktu. Kesetiaan itu hanya bisa dibuktikan melalui waktu. Tidak ada seorang yang dalam sekejap bisa membuktikan saya ini orang setia. Kalau ngomong dirinya setia gampang, cuma mungkin beberapa detik.
Pak, saya orang setia. 3 detik, 4 detik sudah ngomong, saya orang setia. Tapi membuktikan kesetiaan benar-benar itu hanya bisa dibuktikan ketika sudah melewati waktu. Hanya waktu yang bisa membuktikan seseorang itu benar-benar setia atau tidak. Suami dikatakan setia kalau dia melewati sekian waktu, dia tetap setia kepada istrinya, setia kepada keluarganya. Dan akan benar-benar bisa dikatakan setia kalau sampai mati, suami itu tetap setia kepada istri dan keluarganya. Demikian juga sebaliknya, istri akan bisa dikatakan setia kalau sudah melewati sekian waktu. Tidak ada yang baru menikah lalu bisa nyebut dirinya, aku ini istri yang setia, aku ini suami yang setia. Itu omonganmu. Ya kan, itu kata-kata kita. Tapi buktinya tidak terbukti. Omongannya seperti itu. Buktinya hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Setelah menikah 25 tahun, tetap setia atau enggak? Mungkin keadaan fisik dari pasangannya sudah berubah. Ya, tadinya suaminya tampan, kekar. Nah, kalau sudah tambah umur kan beda ya. Tidak ada yang tambah umur itu tetap, ya. Tidak ada tambah umur, ini kulitnya, ya, ini penampilannya, perutnya, semuanya berubah. Sama istri juga begitu. Ya, waktu awal menikah, wah cantik katanya, mungkin punya penampilan yang wah menarik, memikat. Tapi kalau sudah bertambah umur, tidak ada yang tetap kondisinya seperti waktu awal menikah. Tidak ada, sudah tambah umur, kulitnya berubah. Ya, kecuali mungkin pakai operasi yang ditarik-tarik. Ada operasi yang ditarik-tarik ya, katanya sampai umur berapa puluh tahun mukanya ditarik, tidak tahu apa lagi yang lain ditarik, ya macam-macam. Ya. Tapi kalau mau jujur ya berubah. Nah, ketika kondisi pasangan berubah, 25 tahun menikah, tetap setia atau enggak? 50 tahun menikah, usia pernikahan emas, tetap setia atau enggak? Sampai mati, tetap setia atau enggak terhadap pasangannya? Waktulah yang bisa membuktikan. Ya, jadi inilah 3 ujian terhadap kesetiaan yang akan bisa menunjukkan dan benar-benar membuktikan apakah seseorang itu setia atau tidak. Tidak perlu ngomong, tidak perlu ngomong. Justru kalau orang yang banyak ngomong aku itu setia, itu biasanya justru orang yang kurang setia atau bahkan tidak setia. Tapi orang yang tidak banyak ngomong, dia hanya membuktikan. Ya, lewat kesukaran, aku tunjukkan, aku buktikan, aku orang yang setia. Diberkati, sukses, makmur, aku tunjukkan, aku buktikan, aku orang yang setia. Sekian lama, sekian puluh tahun, bahkan sampai mati, aku tunjukkan, aku buktikan bahwa aku orang yang setia. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan rindu supaya kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tidak berubah setia. Ya, karena itulah judul renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang berubah setia. Jangan seperti Raja Ahaz, jangan seperti Raja Uzia yang berubah setia. Tapi mari kita menjadi umat Tuhan yang tetap setia sampai akhir hidup kita. Ayat terakhir sebelum kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita baca dari kitab Wahyu pasal yang kedua di ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Wahyu pasal 2 di ayat yang ke-10 bagian akhir. Wahyu 2 ayat 10 bagian terakhir. Dimulai dari kata hendaklah. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi setianya bukan cuma sampai setia umur 40 tahun, setia umur 50 tahun, enggak, tapi setianya sampai mati, setianya sampai akhir. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Orang yang setia sampai akhir teruji kesetiaannya,
Tuhan akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Silakan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Lewat pujian yang kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi lagi. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi lagi. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihatlah hatiku. Doa dan kerinduan setiap kami sebagai umat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh terus berjuang jadi umat-umat Tuhan yang tetap setia. Baik setia kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami, yang sudah membuktikan kasih dengan menyerahkan nyawanya bagi kami. Karena itu sepatutnya lah kami sebagai umat-umat Tuhan tetap setia, bahkan semakin lebih lagi mengasihi Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu. Demikian juga kami mau membuktikan kesetiaan kami kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kami. Setia terhadap keluarga kami, setia terhadap gereja dan pelayanan kami,
setia terhadap pekerjaan kami. Karena dengan kesetiaan kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh menjadi kesaksian. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan tingkah laku kami, lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pagi ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami dan menguduskan kami, sehingga sementara kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan di Zaman Kudus. Lewat satu pujian kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukurlah, bersyukur. Yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan silakan pakai diri. Yang belum tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui dan dilayani oleh para pelayan Zaman Kudus. Tapi sudah bisa mulai menyiapkan hosting yang sudah diterima. Ada ayat firman Tuhan yang bisa dibaca. Kiranya ayat firman Tuhan ini boleh jadi rema, jadi berkat buat kita sekalian. Bersyukur, bersyukur.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur. Menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sungguh besar dan ajaib kasih-Mu. Kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran Tuhan sudah melingkupi setiap kami, melayakkan kami untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang membuktikan betapa Tuhan sungguh mengasihi setiap kami. Kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kasih-kasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, iman setiap kami diteguhkan. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia. Kami terus berjuang untuk bisa tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami bisa membuktikan kami adalah umat-umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Kami percaya juga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka berkat-Mu, anugerah-Mu akan semakin dilimpahkan di dalam kehidupan setiap umat-umat. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan buat setiap kami umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh biru Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman kami tetap teguh untuk menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan oleh semua gereja Tuhan pada hari Kamis untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Biarlah semua umat-umat Tuhan boleh digerakkan hatinya untuk sama-sama mengikuti ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah. Kami akan kembali ke keluarga rumah tangga, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.